Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan jari channel. Seperti biasa, jangan lupa untuk bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Terima kasih. Bab 1646. Tang Huan berjalan keluar dari aula belakang dan mendengus pada Tang Zichen. "Bocah bau, tidakkah kamu menahan diri? Bagaimana aku bisa punya begitu banyak waktu untuk menjagamu?" Tang Zichen berkata, "Bibi, saya saudara laki-laki Tang Huan. Anda tidak manusiawi jika Anda tidak mau membantu saya saat ini." "Baiklah, jangan bicara omong kosong. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Bunuh dua cacing kecil ini." Tang Huan memandang Yun De dan Yun Tianwen di pintu masuk aula. Tampaknya di mata Tang Huan, Yun De, yang berada setengah kaki ke tahap peninggian, hanyalah seekor cacing kecil. Yun De, yang berdiri di pintu masuk, seluruh tubuhnya tercengang. Sepanjang hidupnya, dia tidak pernah merasakan kekuatan penindas yang begitu kuat, kekuatan penindas yang bahkan dia akan dihancurkan menjadi bubuk hanya dengan bergerak. Adapun Yun Tian, sebaliknya, itu karena perbedaannya begitu besar sehingga dia tidak bisa merasakan penindasan sama sekali. Yun Tian berteriak, "Kakek, bunuh Tang Zichen, lalu, kecantikan ini, aku akan mengembalikannya, hahaha." Yun Tian menatap Tang Huan, matanya bernafsu. Tang Zichen melihat bahwa saat ini, Yun Tian masih berani bernafsu pada Tang Huan, dan tiba-tiba, Tang Zichen bahkan tidak tahan melihatnya. Tang Zichen tidak perlu memerintahkan Yun Tian untuk mati. Benar saja, di detik berikutnya, tubuh Yun Tian tiba-tiba melayang dari tanah begitu saja. Apa yang terjadi? Yun Tian terkejut. Dan Yun De, yang wajahnya pucat, segera berlutut dan berteriak, "Senior, selamatkan hidupmu, senior, selamatkan hidupmu." Tapi, itu tidak ada gunanya. Tubuhnya tiba-tiba dipelintir oleh kekuatan tak terlihat untuk beberapa saat, seolah-olah sedang meremas-remas pakaian. Kakak-kakak. Dalam sekejap, tubuh Yun Tian terpelintir, darah tumpah ke seluruh tanah, dan dia mati tanpa kematian. "Senior, luangkan hidupku." Yun De saat ini, yang peduli dengan kematian cucunya, dia sendiri tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Yun De mati-matian bersujud lagi, hanya untuk tetap hidup. Ketakutan menghadapi ini kematian tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Tang Zichen menatap Yun De itu dengan mata dingin, sama sombongnya dengan apapun, tapi sekarang dia bersujud, hanya untuk mencari seumur hidup. Pada saat ini, awan yang terpelintir, dilepaskan dengan gemerincing, dan kemudian, bagian tubuh yang tak terhitung jumlahnya keluar. Yun De tidak berani melihat ke atas dari awal sampai akhir, hanya bersujud mati-matian karena pihak lain terlalu kuat. "Senior, mengampuni nyawanya, senior, mengampuni nyawanya." Bang-bang. Yun De mengetuk tanah dengan dentuman-dentuman. Kemarahan di mata Tang Huan sedikit berkurang. Tang Huan adalah tulang punggungnya, dan dia akan mati jika disentuh. Sekali sebelumnya, ketika Tang Zichen dan Tang Huan sedang berburu binatang buas di hutan binatang sejati, ada beberapa murid yang tidak tahu apa-apa yang melihat bahwa Tang Huan cantik dan bernafsu, dan kebetulan Tang Zichen berurusan dengan orang lain dan membiarkan Tang Huan berlari lebih dulu. Setelah itu, orang-orang itu adalah kematian yang menyedihkan, kecuali bahwa Tang Huan sendiri tidak mengetahuinya, dan mengira ada orang kuat yang lewat untuk menyelamatkannya dalam kegelapan. Tentu saja, Tang Zichen baru mengetahui hal ini belum lama ini. Tang Huan bertanya, "Bagaimana dengan yang lainnya? Hidup atau mati?" Tang Zichen memikirkannya dan berkata, "Biarkan aku memikirkannya, lagi pula, dia hanya seekor semut di mataku. Aku membunuhnya dan hanya itu, aku tidak membunuhnya dan hanya itu, sepenuhnya terserah hatiku apakah aku membunuhnya atau tidak." Yun De segera bersujud kepada Tang Zichen dan berteriak, "Kakak Chen, selamatkan aku." Tang Zichen mencibir, "Saudara menteri, apakah Anda layak menjadi salah satu orang saya?" Aku tidak layak, Senior Zichen, lepaskan aku." "Hahaha, kaki anjing.
Tang Zichen tertawa terbahak-bahak. Tang Huan mendesak, baiklah, aku sibuk, apa yang ingin kamu lakukan, bunuh atau tidak? Tang Zichen berkata kepada Yun De, kamu memberiku alasan untuk tidak membunuh, jika masuk akal, aku tidak bisa membunuhmu. Yun De panik dan berkata, aku anjingmu, biarkan anjing malang itu hidup. Tang Zichen tersenyum, bagus, aku cukup puas dengan alasan itu, kalau begitu aku akan mengabulkan permintaan anjing malang dan tidak membunuhmu kali ini. Terima kasih Tuan. Yun De sangat gembira dan menangis kegirangan, perasaan berjalan di pintu masuk hantu ini benar-benar terlalu menyakitkan. Dibandingkan dengan kehidupan, martabat bukanlah apa-apa. Tang Huan tidak bertanya lagi pada Tang Zichen dan berbalik untuk berjalan kembali ke aula belakang. Setelah Tang Huan berjalan kembali ke aula belakang, dia kembali pingsan di posisi yang sama seperti sebelumnya. Dalam beberapa detik, Tang Huan terbangun dengan Lu Yuxi, Yan Xin Yi di sisinya. Aneh, mengapa kita semua tidak sadar? Tang Huan berkata dengan tidak bisa dijelaskan. Orang-orang Light Cloud Alliance semuanya telah bangun juga. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi selama mereka tidak sadarkan diri. Tang Zichen juga tidak akan mengatakannya, karena bibi itu mengatakan bahwa mengenai keberadaannya, dia tidak diizinkan untuk mengungkapkannya, bahkan Tang Huan pun tidak. Kalau tidak, Tang Zichen tidak perlu tutup mulut selama ini, dan menyimpan rahasia di dalam itu menyakitkan. Di aula, Yun De masih berlutut di depan Tang Zichen. Tang Zichen tidak menyuruhnya bangun, dia tidak berani bangun, tapi dibandingkan sebelumnya, wajahnya jauh lebih rileks karena dia tidak bangun, tidak harus mati, nyawanya terselamatkan, berlutut bukanlah apa-apa. Tang Zichen berkata, siapa namamu? Kembali ke master, namaku Yun De. Yun De, hehe, apa yang baru saja terjadi? Jika kamu berani mengungkapkan satu kata pun kepada publik, matilah. Ya Tuan. Baiklah, kamu bisa bangun sekarang dan membersihkan tubuh cucumu. Ya Tuan. Yun De memandangi potongan-potongan cucunya di tanah dan menghela nafas dalam hatinya. Yun Tian, pergi jauh-jauh, kakek juga tidak bisa melindungimu. Yun De membersihkan mayat cucunya, hatinya tidak berani membenci karena intuisinya mengatakan kepadanya bahwa dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk membenci orang itu, benar-benar terlalu kuat. Segera, Yun De membersihkannya dan mengepelnya dengan kain pel. Tuan, apakah ini baik-baik saja? Tidak buruk, cukup bersih karena kamu sangat berbakat dalam membersihkan. Bagaimana dengan ini? Bagaimana dengan membersihkan setiap sudut aliansi awan cahayaku atas dan bawah? Ya Tuan. Yun De tidak berani melawan, tetapi tertekan karena dia bekerja sebagai pembersih ketika dia setengah kaki memasuki tahap keluaran. Yun De mulai membersihkan di Light Cloud Alliance. Tang Zichen berhenti memedulikannya dan kembali ke aula belakang, tempat Yan Xinyi dan yang lainnya menatapnya dengan wajah bingung. Saudaraku, apa yang baru saja terjadi? Kita semua tidak sadarkan diri. Bukan apa-apa, saya baru saja memulai metode rahasia dan kalian semua tidak bisa menangani koma, jelas Tang Zichen. Mereka juga tidak mengejar akar masalahnya. Dan pada saat ini, di lembah tertentu dari Sekte Awan Terbang. Sin, di mana Tang Zichen? Belum datang. Suara tidak sabar datang dari ruang kultivasi. Xia Xiaoxin kaget mendengar suara kakeknya di pintu dan tertekan di dalam, tapi apa yang seharusnya datang, selalu datang. Kakek, kamu tidak bisakah kamu menekannya sendiri? Xia Xiaoxin bertanya dengan berlebihan. Xia Ming tidak terlihat terlalu baik dan berkata, aku tidak bisa menahannya, selama aku memikirkan wajah sombong Tang Zichen dan keberanian berteman denganku, aku tidak bisa tenang di dalam. Xiaoxin, apakah Tang Zichen di sini atau tidak? Tidak. Ho, hanya saja, aku hanya bisa memilih metode ketiga, bunuh dia dan selesaikan, jangan salahkan aku, dia melakukan ini sendiri.
Xia Ming melangkah keluar dari ruang kultivasi dan langsung menuju ke Light Cloud Persekutuan. Kakek, Xia Xiaoxin buru-buru mengejarnya. Namun, Xia Ming terlalu cepat dan menghilang dalam waktu singkat. Tidak lama kemudian, Xia Ming tiba di Light Cloud Alliance milik Tang Zichen. Xia Ming melangkah ke Light Cloud Alliance dan Tang Zichen kebetulan berada di aula. Xia Ming sangat marah di dalam. Tang Zichen jelas ada di sana, tetapi dia bahkan tidak datang. Fiuh. Xia Ming menghembuskan napas dalam-dalam, menekan amarah di hatinya. Dia tidak ingin membunuh siapapun, tetapi dia tidak punya pilihan selain membunuh orang seperti ini. Tang Zichen mendongak dan melihat Xia Ming berdiri di pintu masuk aula dengan wajah penuh amarah. Tang Zichen sedikit tersenyum, "Senior, silakan masuk." Sudah sangat terhormat bagi Tang Zichen untuk dapat memanggilnya senior, dan bahkan lebih terhormat bagi Tang Zichen untuk bersedia berteman dengannya sebelumnya, tetapi sayangnya, yang lain tidak berpikir demikian dan berpikir dia sangat sombong dan berlebihan, gila membabi buta. Ketika Xia Ming melihat bahwa Tang Zichen benar-benar tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa, kemarahannya meningkat 10 kali lipat. Xia Ming melangkah ke aula dan menatap Tang Zichen dengan marah. "Apakah senior datang menemui saya untuk sesuatu?" Tang Zichen bertanya. "Tang Zichen, aku bertanya padamu sekarang, apakah kamu tahu bahwa Xin datang menemuimu dan memintamu untuk datang ke tempatku?" Tang Zichen mengangguk, "Aku tahu, tapi aku sudah mengikutinya dengan sangat jelas, aku tidak akan pergi." "Apa? Jadi, selama ini kamu berada di Light Cloud Alliance?" "Ya, saya selalu berada di Light Cloud Alliance." Xia Ming mengerti bahwa pasti cucunya yang menyesal telah berbohong kepadanya tentang hidupnya, tapi bukan itu intinya. Intinya adalah bahwa Tang Zichen jelas berada di Light Cloud Alliance tetapi tidak pergi. Xia Ming berkata dengan marah, "Tang Zichen, ketika cucuku datang mencarimu, apakah kamu yakin memberitahunya bahwa kamu tidak akan pergi?" "Ya, Xia, Anda merusak atau membocorkan Ki Anda karena kesombongan saya, dan konsekuensinya serius, jadi saya harap saya akan mendatangi Anda dan membantu Anda menekan Ki apapun yang Anda miliki. Tapi sayangnya, saya tidak punya waktu, jadi saya tidak akan pergi dengan Xia, dan kemudian Xia Xiaoxin akan pergi." Tang Zichen berkata dengan datar, seolah-olah dia berbicara tentang masalah biasa, tidak seperti dia tahu itu akan membunuh seseorang sama sekali. Xia Ming berkata dengan mata galak, "Jika kamu tidak datang, aku akan membunuhmu." "Katakan," dia bilang, "kamu punya 3 cara untuk membunuhku, dan jika aku tidak pergi, kamu akan menggunakan cara ketiga." Don berkata dengan anggukan kepala. Kamu bahkan tahu bahwa kamu akan mati jika kamu tidak datang, namun kamu masih tidak berani datang, kamu." Kemarahan batin Xia Ming terhadap Tang Zichen menjadi lebih intens, ini sama sekali tidak menempatkannya di matanya, sedikit pun. Tang Zichen tersenyum, "Senior, kamu mungkin marah di hatimu, tapi aku masih harus memberitahumu bahwa kesabaranku ada batasnya." Ya, kesabaran Tang Zichen memang ada batasnya. Tang Zichen tidak mungkin bersikap begitu lembut padanya. "Tang Zichen, kamu masih memiliki sikap dan pikiran kosong seperti itu. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku khawatir aku akan benar-benar menyesali langit dan bumi." Tang Zichen sangat kesal ketika mendengar kata membunuh dan berkata dengan marah, "Xia Ming, apakah kamu benar-benar ingin menantang garis bawahku? Aku sudah melakukan cukup banyak untuk memberimu wajah." "Tang Zichen." Xia Ming mengertakkan gigi dan berteriak. Tang Zichen menghembuskan napas dalam-dalam dan hendak mengganggu bibi sekali lagi dan mengeluarkan Xia Ming ketika seorang lelaki tua berjalan di ambang pintu. Lelaki tua ini masih memiliki celemek di tubuhnya dan kain di tangannya. Itu adalah Yun De yang membersihkan Light Cloud Alliance. Karena membelakangi Xia Ming, Yun De tidak melihat Xia Ming. Setelah Yun De memasuki aula, dia langsung berkata kepada Tang Zichen, "Tuan, apakah jamban perlu dibersihkan?"
Sarmin sibuk berbalik, berada di tahap ke-9 dari tahap Yuanying, dan setengah kaki ke tahap peninggian. Dapat dikatakan bahwa Yun De dapat sepenuhnya melonjakkan Xiaming, tetapi hubungan mereka cukup baik. Xiaming. Ketika Yun De melihat Xiaming, dia terkejut dan kemudian merasa tidak nyaman. Lagi pula, dia berpakaian seperti ini dan memanggil Master Tang Zichen, pasti akan memalukan untuk diketahui oleh seseorang yang kenal dia. Namun, keterkejutan Xiaming bahkan lebih luar biasa. Yun, kakak Yun De, kamu. Xiaming bertanya dengan wajah ragu. Yun De menghela nafas, semuanya telah ditemukan, dan dia hanya bisa menghadapinya dengan keras kepala. Pada saat itu, Tang Zichen berkata, Yun De, jangan bersihkan jamban, kamu bisa istirahat. Ya Tuan. Xiaming gemetar dan bertanya, Yun De, kamu memanggilnya apa? Aku. Yun De berbalik dan berjalan keluar dari aula. Xiaming memandang Tang Zichen, yang tampaknya benar-benar bingung. Tang Zichen mendengus, bukankah kamu baru saja mencoba membunuhku? Mengapa kamu tidak melakukannya sekarang? Tang Zichen, kamu apa yang telah kamu lakukan? Xiaming sibuk bertanya. Tang Zichen mendengus, apakah kamu pantas tahu? Tang Zichen, aku akan kembali untukmu nanti. Setelah mengatakan itu, Xiaming segera mengejar dan menyusul Yun De di pintu masuk Light Cloud Alliance. Kakak Yun De, hentikan! Teriak Xiaming. Yun De berdiri diam dan berkata tanpa menoleh ke belakang, Xiaming, jika kamu di sini untuk mengolok-olokku itu tidak perlu. Kakak Yun De, mengapa aku mengolok-olokmu? Aku hanya ingin tahu mengapa Tang Zichen orang dari masa perawatan jantung, kamu memanggilnya Tuan. Apa yang terjadi di sini? Omong-omong, mengapa kamu ada di sini? Apa cucumu Yun Tian tahu kau ada di sini? Sambil tertawa pahit, Cloud berhenti sejenak dan bertanya, kamu benar-benar ingin tahu? Mengatakan, aku bisa memberitahumu, tetapi kamu tidak boleh mengatakannya lagi, atau Tang Zichen harus menghancurkanku. Aku telah bertahan begitu keras, kamu tidak akan menyakitiku. Tang Zichen, dia punya kekuatan untuk melakukan itu. Lebih dari sekedar kemampuan ini, seluruh Forces kita mungkin tidak cukup baginya untuk memiliki satu tangan. Bagaimana mungkin, katakanlah apa yang terjadi. Xiaming sangat ingin tahu alasannya. Jadi, Yun De menceritakan bagaimana dia datang ke sini, bagaimana dia mematahkan kinya, lalu mencoba membunuh Tang Zichen, dan akhirnya bagaimana dia ditembaki oleh bibi Tang Zichen yang menakutkan, termasuk tentu saja, bagaimana Yun Tian meninggal, semuanya, dia. Ya Tuhan. Xiaming duduk di pantatnya di tanah, dia berkata betapa Tang Zichen begitu gila sehingga dia tidak ingin menyembahnya, dan terlebih lagi, dia mengancam bahwa dia tidak akan merasa layak atas statusnya jika dia buang air di Forces di masa depan, jadi ternyata ada alasan untuk menjadi begitu gila. Namun, Xiaming mengira dia gila. Sekarang Xiaming menyadari bahwa dialah yang gila. Dia baru saja ingin membunuh Tang Zichen, tetapi jika Yun De tidak tiba-tiba masuk dan mengganggunya, dia akan melakukannya. Ketika Yun De melihat wajah pucat Xiaming, dia sibuk bertanya, Xiaming, mengapa kamu terlihat sangat pucat? Hubunganmu dengan Tang Zichen seharusnya baik. Aku mendengar Slip Batu Giok Yun Tian mengatakan bahwa Tang Zichen menolak penerimaanmu tetapi bersedia untuk berteman denganmu. Kamu beruntung berada dalam ritme menjadi kaya. Xiaming berkata dengan wajah meratap, aku berbulu. Teriak Xiaming, tidak memiliki wajah untuk mengatakannya. Katakan. Xiaming hanya bisa berkata, ketika saya melihat betapa berbakatnya Tang Zichen sebelumnya, saya ingin menjadikannya sebagai murid, tetapi sayangnya, dia menolak dan mengancam untuk berteman dengan saya, dan nadanya sangat arogan sehingga saya sangat marah, dan ketika saya kembali, semakin saya memikirkannya, semakin marah saya, jadi saya patah semangat juga. Tetapi cucu perempuan saya menyesali hidupnya, dan ingin dia datang kepada saya atas kemauannya sendiri untuk mengakui kesalahannya,
tetapi dia tidak datang, dan saya sangat marah, dan saya baru saja datang untuk membunuhnya dan hendak melakukannya ketika Anda muncul. Sudut mulut Yun De tanpa sadar melebar, seolah-olah dia mengatakan di dalam bahwa dia benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Yun De berkata, "Kakak Xiaming, kamu bahkan marah karena dia ingin berteman denganmu. Jangan tidakkah kamu tahu bahwa kamu bisa berteman dengannya? Itu keberuntunganmu. Lihat aku hanya anjingnya. Kamu benar-benar, aku tidak tahu bagaimana menggambarkanmu. Bagaimana aku tahu dia sangat terkenal, kupikir dia akan menjadi muridku, yang aku butuhkan hanyalah nenek moyangku membakar dupa, siapa tahu, sayangnya, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang." Xiaming tampak menyesal, dan bertanya-tanya apakah Tang Zichen akan membiarkannya lolos karena ini. Saat itu, salah satu anak buahnya keluar dan berteriak, "Yun De, bosku menyuruhmu untuk menahan Xiaming. Jika Xiaming melarikan diri, maka dia akan mengambil nyawamu." Xiaming terkejut, dan Yun De meneriakkan nasib buruk. Yun De memandang Xiaming dan berkata, "Maaf, saudara Xiaming, kamu melakukan semuanya sendiri. Aku tidak dapat membayar kesalahanmu. Kamu harus ikut denganku sekarang untuk bertemu Tang Zichen." "Kakak Yun De, Tang Zichen pasti tidak akan membiarkanku pergi. Jangan katakan apa-apa, ikuti aku segera, kalau tidak aku harus melakukan sesuatu. Jangan salahkan aku karena tidak membiarkanmu melarikan diri, aku benar-benar tidak berdaya." "Kakak Yun De, tolong." "Tidak mungkin." Merayu. Xiaming, kamu sangat tipikal tidak melihat peti mati, kamu bisa berteman dengannya tetapi sebaliknya, kamu membuatnya seperti ini. Jangan katakan apa-apa, masuk ke dalam, jangan sakiti aku." Yun De mendorong Xiaming ke aula. Tang Zichen sedang duduk tinggi di kursi aula. Xiaming ditekan oleh Yun De untuk berlutut di lantai. Tang Zichen mendengus, "Xiaming, aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa aku telah menjadi yang paling lembut untukmu, dan cucu perempuanmu juga membuktikannya, tapi sayangnya kamu tidak merasakannya. Apakah menurutmu aku harus memujamu sebagai tuanku? Dan membungkuk kepada Anda 3 kali sebelum Anda merasa layak dengan status Anda? Saya memberi wajah Xia Xiaoxin dan memanggil Anda senior, dan bahkan, saya bersedia berteman dengan Anda. Apakah Anda tahu bahwa saya telah secara serius menurunkan status saya dengan berteman dengan Anda? Anda sih, sebenarnya." Tang Zichen mengangkat cangkir tehnya dan mencoba menjatuhkannya beberapa kali, tetapi dia tidak melakukannya. Tang Zichen meletakkan cangkir tehnya dan berkata, "Lupakan saja, tidak ada gunanya berbicara terlalu banyak, bicaralah untuk dirimu sendiri, bagaimana aku harus menangani hubungan kita." "Tang Zichen, aku tidak mengenalmu, kamu begitu di belakang panggung, kalau tidak aku tidak akan melakukan ini padamu." "Haha, itu lucu, lebih baik kamu tidak membuat alasan seperti itu atau itu hanya akan membuatku lebih kesal. Jangan habiskan sisa perasaan baik yang aku miliki untukmu di dalam." Tepat pada saat itu, terdengar teriakan dari luar, "Kakek, jangan impulsif." Beberapa detik kemudian, Xia Xiaoxin buru-buru berlari masuk. Xia Xiaoxin mengira kakeknya telah membunuh Tang Zichen. Begitu dia memasuki ruangan dan melihat bahwa Tang Zichen masih hidup, dia merasa lega dan hendak membujuk kakeknya lagi ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa kakeknya sedang berlutut di tanah. "Kakek kamu." Xia Xiaoxin tercengang, otaknya sepertinya tidak bisa berputar sejenak. Xiaming sibuk berkata, "Xiaoxin, cepat berlututlah." Tang Zichen dengan sibuk berkata, "Tidak, kamu bisa berlutut, Xia Xiaoxin tidak harus, dan aku akan memusnahkan siapa saja yang berani membuat Xia Xiaoxin berlutut." "Ya." Xiaming sibuk menganggukkan kepalanya. "Kakek Tang Zichen, kalian." Xia Xiaoxin diam-diam bertanya-tanya apakah dia telah lari ke aliansi awan cahaya palsu. Tang Zichen berkata, "Xia Xiaoxin, terima kasih telah merawatku, kamu gadis yang baik, aku akan mengingat kebaikanmu. Demi kebaikanmu aku tidak akan mempermalukan kakekmu."
Setelah itu, Tang Zichen berkata, "Xia Ming, kamu bisa menggulungnya sekarang." "Terima kasih Tuan." Xia Ming berkata dengan panik, dia tidak berani mengucapkan terima kasih kepada Tang Zichen, jadi dia harus memanggil tuannya seperti Yunde. "Kakek, apa yang kamu katakan?" Xia Xiaoxin menatap kakeknya dengan tidak percaya. Kata-kata. Tang Zichen melambaikan tangannya, "Kalian semua bisa pergi kecuali Xia Xiaoxin, jangan ganggu aku lagi." "Ya, Tuan." Yunde sibuk mengangguk. Xia Xiaoxin melihat dan terkejut melihat bahwa orang yang berpakaian sebagai pembersih sebenarnya adalah kakek Yun Tian. "Kakek Yunde, kenapa ini kamu?" Xia Xiaoxin tercengang. "Oh." Yunde tertawa dengan wajah malu. Dari cincin spasialnya, Yunde mengeluarkan batu roh kelas 5 dan berkata, "Tuan, tanda kecil, bukan tanda hormat." Tang Zichen meninggalkan mulutnya dan berkata, "Kamu berani mengeluarkannya tanpa 1800. Tuan, batu roh kelas 5 ini sangat langka, saya hanya punya satu." "Baiklah, letakkan batu rohnya, kamu bisa pergi sekarang." "Ya." Yunde segera pergi, dia tidak sabar untuk segera meninggalkan tempat ini. Xia Ming sedikit malu karena dia tidak bisa mengeluarkan satu pun batu roh kelas 5, dan dia bahkan tidak memiliki batu roh kelas 4 padanya. "Kamu juga bisa pergi." "Terima kasih Tuan." Xia Ming sibuk menarik Xia Xiaoxin keluar dari aula. Tang Zichen mengambil batu roh kelas 5 dan tersenyum di dalam hatinya, "Aku bisa mengangkatnya lagi." Tang Zichen sekarang berada di tahap ke-9 Heart Shine, jika dia memurnikan batu roh kelas 5 ini, dia hampir bisa melambung ke sekitar tahap ke-5 penyembuhan spiritual. Tang Zichen memegang batu roh kelas 5 di tangannya, dan dalam waktu kurang dari 2 menit Tang Zichen menyempurnakannya. Kemudian, dalam waktu kurang dari setengah menit itu sepenuhnya diserap dan diubah. Ranah Tang Zichen melonjak dari langkah ke-9 penerangan hati ke langkah ke-5 harmoni spiritual. "Yai, harmoni spiritual tahap 5, haha, aku hanya berjarak satu alam dari Mu Qianji." Tang Zichen dalam hati senang, dia akan mengejar Mu Qianji. Di Sekte Awan Terbang, pada tahap ke-5 harmoni spiritual, seseorang sudah bisa melamar wakil patriark. Wakil penguasa 9 jin itu hanya berada di langkah ke-7 harmoni spiritual, dan 9 jin adalah wakil penguasa peringkat ke-5 dari Sekte Awan Terbang. Tang Zichen, pada usia 13 tahun, telah mencapai peringkat ke-5 harmoni spiritual dan berada pada level yang sama dengan wakil patriark Sekte Awan Terbang, yang tidak dapat lagi dijelaskan dengan kata-kata. Itu semua berkat Ki Abadi 9 Dao Raja Iblis, dan meskipun itu bukan kultivasi Tang Zichen sendiri, bisa mendapatkan harta sihir sama dengan kesempatan dia mengolahnya. Namun, untuk saat ini, Tang Zichen menyembunyikan wilayahnya di Third Order of Heart Illumination, karena dia tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian pada dirinya sendiri. Tang Zichen mengeluarkan pedang terbangnya, dan sekarang dia telah mencapai tahap penyembuhan spiritual, dia bisa mengorbankan harta sihir dengan lebih sempurna. Tang Zichen mengorbankan pedang terbang tingkat terendahnya untuk satu sore, dan tingkat pedang terbangnya meningkat dari harta sihir utama menjadi harta sihir menengah. Ini adalah lompatan besar, karena bahkan pembangkit tenaga listrik tahap Yuanying jarang bisa mengorbankan pedang terbang mereka ke tingkat menengah. Tang Zichen, di sisi lain, mampu mengorbankan pedang terbang paling sampah di sana menjadi harta sihir tingkat menengah pada suatu sore. Haha. Tang Zichen tertawa terbahak-bahak. Kekuatan harta sihir kelas menengah secara alami jauh berbeda dari harta sihir kelas primer. Dengan harta sihir menengah ini, Tang Zichen memperhitungkan bahwa bahkan tingkat Yuanying bisa bertarung, tapi tentu saja itu adalah tingkat pertama Yuanying terendah, bersiap untuk tahap kedua. Adapun pembudidaya abadi yang lebih kuat, Tang Zichen mungkin tidak bisa bertarung. Namun, Tang Zichen tidak puas.
Itu hanya pedang terbang, harta sihir Tang Zichen masih terlalu sedikit, dan jika ada kesempatan, dia harus mendapatkan beberapa harta sihir lainnya, atau Tang Zichen harus memperbaiki harta sihirnya sendiri. Pemurnian dan pengorbanan adalah dua hal yang berbeda. Pemurnian adalah menciptakan sesuatu dari ketiadaan dan pengorbanan adalah menciptakan esensi dari sesuatu. Keesokan harinya, Tang Zichen berjalan di jalan Sekte Awan Terbang dengan hati yang gembira. Pada saat ini, Tang Zichen melihat seluruh Sekte Awan Terbang dan merasa sangat lemah. Para tetua Sekte Awan Terbang itu, Tang Zichen dapat membunuh beberapa dari mereka dengan tamparan. Karena kekuatan tetua Sekte Awan Terbang pada umumnya berada pada tahap integrasi spiritual hingga tahap kelima integrasi spiritual. Tang Zichen, yang memiliki pedang terbang perantara, dapat menamparkan sesepuh manapun sampai mati dengan satu tamparan, bahkan jika itu adalah sesepuh teratas dari peringkat kelima harmoni spiritual. Saat ini, di seluruh Sekte Awan Terbang, satu-satunya orang yang bisa melawan Tang Zichen mungkin adalah Patriark dari Sekte Awan Terbang dan orang panggung Yuanying lainnya, dua orang yang muncul terakhir kali di hutan binatang sejati untuk merebut iblis batu. Buah. Tentu saja, Xiaming tidak menghitungnya. Xiaming adalah patriark tua dari masa lalu, dia tidak peduli dengan hal-hal di Sekte Awan Terbang sekarang, dia hanya berusaha menemukan kedamaian dan ketenangan di sini. Tang Zichen saat ini juga bukan tandingan Xiaming. Tang Zichen dalam suasana hati yang sangat baik, berjalan dalam suasana hati yang mengambang. Tanpa disadari, Tang Zichen tiba di sebuah ring besar, dan saat ini, banyak orang sedang bertarung di sana di depan ring ini, dan hampir semuanya berada di atas panggung Heartshine. Hei, apa yang terjadi di sini? Tang Zichen berjalan. Setelah bertanya-tanya, ternyata turnamen mentor ke-20 Sekte Awan Terbang. Ini adalah acara milik mentor Sekte Awan Terbang, tidak heran hampir semuanya ada di sini untuk menonton fase bersinar hati. Tang Zichen berdiri di samping, menyaksikan kelompok mentor yang lemah ini berjuang mati-matian untuk 3 tempat teratas, seolah-olah akan mulia untuk memenangkan 3 tempat teratas. Tang Zichen tidak bisa menahan senyum. Tidak peduli tutor yang mana. Jadi bagaimana jika dia memenangkan tempat pertama, dia hanyalah seekor semut di depan Tang Zichen. Semakin Tang Zichen memikirkannya, semakin dia ingin melayang. Perasaan menjadi orang yang kuat juga keren, karena dia bisa melihat orang lain dari atas. Tang Zichen tidak ada hubungannya, jadi mari kita lihat mereka bertarung dari samping. Saat ini, di area terlarang dari Sekte Awan Terbang, area terlarang ini, hanya 3 orang yang bisa masuk, yaitu Grand Patriarch dan Second Patriarch. Keduanya adalah 2 orang yang merebut buah iblis batu terakhir kali di True Beast Forest, 2 orang di seluruh Flying Cloud Sekte yang masih mampu melawan Tang Zichen. Apakah kamu sudah menemukan orang yang merebut buah iblis batu terakhir kali? Tanya Patriark Agung itu. Sayangnya belum, tapi aku yakin itu akan diselidiki. Ada orang di mana-mana di sekitar kota Jubal ini, selalu ada beberapa orang yang melihat sesuatu dan memberikan informasi. Kata Patriark kedua itu. Kita harus mencari tahu, jika kita mendapatkan buah iblis batu itu tidak akan menjadi peningkatan kecil bagi kita. Dengan begitu, Sekte Awan Terbang kita bisa menjadi salah satu dari 5 sekte teratas di laut pertama. Yah, jangan khawatir, sudah ada sedikit alis menemukan jejak orang itu seharusnya tidak jauh, kata Patriark kedua. Tang Zichen menonton turnamen calon mentor dan merasa bosan, seperti menonton sabung ayam. Anda bosan menontonnya lebih lama. Tang Zichen diam-diam berkata, sekarang aku bisa bertarung dengan pedang terbang tingkat menengah, aku juga bisa bertarung dengan Yuanying tahap pertama dan kedua. Haruskah aku mempertimbangkan untuk pergi ke Sekte Air 1000 dan mencari Mu Qianji, Master of Sekte Thousand Waters, mentor Mu Qianji, mungkin tidak bisa menghentikanku. Hehe, karena aku agak percaya diri, ayo pergi. Tang Zichen tersenyum dan bersiap untuk pergi.
Tapi Tang Zichen harus kembali ke Light Cloud Alliance untuk berbicara dengan mereka agar mereka tidak khawatir. Dalam beberapa hari ke depan aku akan pergi ke Sekte Seribu Air, jadi jangan khawatirkan aku. Tang Zichen berkata kepada Yan Xingyi, Tang Huan Lu Yuxi. Apakah kamu akan menemukan Mu Qianji? Yan Xingyi bertanya. Ya, tetapi mereka masih tidak tahu bahwa Tang Zichen telah naik ke tahap kelima harmoni spiritual, apalagi pedang terbang Tang Zichen adalah senjata sihir kelas menengah. Meskipun mereka mungkin tidak dapat mengalahkan Tuan Mu Qianji, mereka setidaknya yakin untuk tetap hidup. Jangan khawatirkan aku, kalian berkultivasi dengan baik di Sekte Awan Terbang, aku tidak perlu kembali untuk waktu yang lama. Yah, kalau begitu kamu harus pergi dan kembali dengan cepat. Tang Zichen meninggalkan Sekte Awan Terbang dan menanyakan arah, langsung menuju ke Sekte Seribu Air. Dalam waktu kurang dari setengah hari Tang Zichen tiba di Sekte Seribu Perairan. Tang Zichen menginjak pedang terbangnya dan berdiri di langit, menghadap ke Sekte Seribu Perairan, mendesah dalam hati, layak menjadi Sekte Seribu Air yang hanya memiliki murid perempuan, ada begitu banyak wanita cantik. Murid perempuan Sekte Seribu Perairan, diperkirakan segelintir dari mereka akan memiliki kecantikan yang bagus, lagi pula pangkalannya besar. Tentu saja, kecantikan dengan level ini tidak akan bisa masuk ke mata Tang Zichen. Tang Zichen mencoba menyerang langsung ke Sekte Awan Terbang, tetapi perlawanan tak terlihat mengisolasi Tang Zichen darinya. Tang Zichen diam-diam terkejut, bahkan ada formasi pelindung sekte, jika saya memaksa masuk dan memberitahu orang lain sebelumnya. Saya tidak tahu apakah itu akan merugikan saya, hanya saja, mari kita pergi melalui gerbang itu. Tang Zichen tiba di gerbang utama Sekte Awan Terbang, biasanya gerbang itu bisa masuk dan keluar. Berhenti. Beberapa murid perempuan dari Sekte Seribu Air yang menjaga gerbang berteriak. Ayo berhenti, pria manapun Haf yang mendekati gerbang gunung, atau dia akan terbunuh saat melihatnya. Seorang murid wanita berkata dengan suara yang sangat kuat. Tang Zichen terdiam, tembak untuk membunuh, mulut yang besar, bahkan jika penyihir tua dari Master Sekte Anda ada di sini, dia tidak akan berani mengatakan kata besar itu kepada saya. Aku tahu kamu sedang mencari kematian. Pah! Tang Zichen menamparkan murid perempuan itu. Sangat tidak sopan, kamu harus dipukuli. Tang Zichen menamparkan beberapa murid perempuan lagi. Kemudian, Tang Zichen memasuki gerbang gunung dengan sikap bermartabat. Pada saat itu, salah satu murid perempuan berteriak, buka arai perlindungan gerbang gunung. Detik berikutnya, seorang murid perempuan memanjat dan mendesak di tempat tersembunyi. Kemudian, satu lapisan di dalam gerbang gunung, gelombang cahaya tak terlihat menghentikan Tang Zichen. Tang Zichen menghela nafas, sepertinya kita tidak akan bisa masuk sampai kita menghancurkan formasi sialan ini. Formasi perlindungan gerbang Gunung Seribu Air kami dibangun oleh leluhur pendiri, berdasarkan gunung, dan mengikuti air, dengan bantuan waktu surgawi dan kenyamanan geografis, tanpa izin, bahkan orang kuat di atas tahap kelima dari panggung Yuanying dilarang masuk, hanya kamu. Tang Zichen berkata, saya pikir betapa canggihnya itu, tetapi ternyata itu hanya bisa berhenti di sekitar tahap kelima Yuanying, sayangnya, kecewa. Setelah mengatakan itu, pedang terbang perantara muncul di tangan Tang Zichen, dan pedang terbang perantara memotong dengan kejam. Ledakan. Seluruh gerbang Gunung Seribu Air Sekte bergetar hebat dan formasi perlindungan gerbang Gunung Seribu Air pecah. Tentu saja, itu hanya arai perlindungan gerbang gunung, bukan arai perlindungan sekte. Tang Zichen menatap dingin ke beberapa murid perempuan yang masih berpisah dan melawan, dan berkata, jangan mencari kematian, aku tidak akan mengasihani orang biasa-biasa saja sepertimu. Anda. Pada saat ini, di gua budidaya tertentu dari Sekte Seribu Air, seorang wanita membuka matanya dengan ganas.
Formasi pelindung gerbang gunung rusak. Siapa yang berani memasuki sekte air 1000 saya dengan paksa? Wanita itu menjadi geram dan menggerakkan tubuhnya, menghilang ke gua budidaya dan langsung menuju gerbang gunung sekte air 1000. Tuan, di tengah jalan menuju gerbang gunung, Mu Qianji juga terbang keluar dari suatu arah dan Mu Qianji sepertinya merasakannya juga. Qianji, apakah kamu juga merasakan bahwa formasi pelindung gerbang gunung rusak? Nah, siapa yang berani membuat keributan di sekte 1000 air kita? Mu Qianji bertanya dengan bingung. Secara wajar, tidak ada seorang pun di laut pertama atau bahkan laut kedua yang berani memaksa masuk ke sekte 1000 air seperti ini, karena Mu Qianji adalah orang paling berbakat di laut pertama, dan tidak ada yang mau mengacaukan orang kuat di masa depan, kecuali mereka memiliki semacam perseteruan tidak suci dengan sekte 1000 air, tetapi perseteruan semacam ini tidak terjadi, tidak ada. Tuan Mu Qianji mengamuk, pergi saja ke gerbang gunung dan lihatlah. Tuan, orang ini mampu menghancurkan formasi pelindung gerbang gunung kita. Saya khawatir dia sangat kuat untuk berjaga-jaga. Sebagai Master of Thousand Water Sect, bahkan jika aku mati, aku akan meminta kebenaran. Mengatakan itu, Master Mu Qianji langsung menuju ke gerbang gunung. Setelah Tang Zichen mendobrak gerbang gunung, dia tidak pergi tetapi berdiri di tempat dengan pedangnya, seolah-olah dia sedang menunggu Sovereign Sekte Air 1000 keluar. Benar saja, tidak lama kemudian seorang wanita menginjak pedang terbang yang ditembakkan ke arah Tang Zichen. Itu kamu. Wanita itu melihat Tang Zichen dengan marah. Mu Qianji juga mengikuti, berdiri dengan waspada di belakang tuannya. Tang Zichen mendengus, aku tidak menyangka itu aku datang kepadamu begitu cepat. Wind Lightning, apakah kamu yang baru saja menghancurkan formasi pelindung gerbang gunung? Atau, yah, wanita tua, perseteruan antara kamu dan aku bisa mulai diselesaikan hari ini, kata Tang Zichen. Tuan Mu Qianji memandang Tang Zichen, seorang anak berusia 13 tahun. Yang alamnya telah mencapai tahap kelima harmoni spiritual, dia tidak bisa mengatakan apa yang dia rasakan di dalam orang seperti ini, belum lagi laut pertama, laut keempat adalah pasti peringkat pertama, apalagi Tang Zichen benar-benar mampu memecahkan formasi pelindung gerbang gunungnya. Formasi pelindung ini didirikan oleh patriark pendiri kalender sekte 1000 air mereka. Sekarang setelah dihancurkan, formasi itu juga tidak ada lagi. Di masa depan, gerbang gunung 1000 air sekte tidak memiliki formasi untuk melindunginya. Angin petir, akulah yang melewatkan intinya, kata wanita tua itu dari lubuk hatinya. Menurutmu, dengan mengatakan itu, kamu bisa menghindari pemukulan hari ini. Ayolah petir angin, meskipun kurasa aku tidak berani menjadi lawanmu, tapi hari ini kamu hanya memiliki keberanian untuk datang ke pintuku pada tahap kelima harmoni spiritual. Aku ingin tahu apa garis bawahmu. Jika Anda mengalahkan saya siap membantu Anda untuk melakukan apapun yang Anda ingin saya lakukan. Kalau begitu lihat pedangnya. Tang Zichen langsung memiliki pedang terbang di tangannya dan Tang Zichen menutup matanya saat gerakan Surah 18 Blades dimainkan di benaknya. Hanya sesaat kemudian, Tang Zichen dapat melatih tebasan ke-6 surah di benaknya. Pada bilah ke-6, Tang Zichen mengalami korsleting, dan tampaknya Tang Zichen hanya bisa berlatih hingga bilah ke-6 sekarang. Di sisi lain, Master Mu Qianji berkata, Wind Lightning, aku akan membiarkanmu melakukan langkah pertama. Tidak perlu, lanjutkan saja dan bergerak. Wanita tua itu. Bel ditawarkan dari tas penyimpanan. Mulut wanita tua itu meneriakkan rangkaian panjang nada yang tidak diketahui, dan bel mengeluarkan suara dering yang keras, denting, 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 suara yang akhirnya bergema di seluruh sekte air 1000. Seluruh sekte 1000 perairan berteriak kesakitan dan menutup telinga mereka, tetapi mereka masih tidak bisa menghalangi suara lonceng.
Pada akhirnya, bebatuan dan pepohonan di sekitar wanita tua itu sepertinya tidak mampu menahan suara itu dan pecah berkeping-keping. Mu Qianji dan beberapa murid perempuan lainnya dengan cepat terbang ribuan meter jauhnya, mereka sepertinya sudah lama mengetahui kekuatan harta ajaib ini. Harta karun ajaib wanita tua ini disebut roh langit, meskipun itu hanya harta sihir utama, kekuatannya tidak kecil. Bahkan jika itu adalah orang kuat dari tahap kelima tahap Yuanying, dia tidak akan melakukannya, tidak berani meremehkan harta ajaib miliknya ini. Namun, Tang Zichen tidak merasakan apa-apa saat ini. Tang Zichen memiliki ki abadi untuk melindungi tubuhnya, dan kerusakan non-fisik semacam ini sama sekali tidak dapat bekerja melawan Tang Zichen. Harta karun ajaib wanita tua ini adalah serangan suara, bukan serangan langsung. Ki abadi Tang Zichen sudah cukup untuk melindungi tubuhnya, dan ada serangan serupa serta serangan spiritual dan sebagainya. Rambut wanita tua itu mulai memutih, sepertinya agak berlebihan. Tang Zichen berteriak, tidak ada habisnya, ini hampir cukup. Wanita tua itu memandang Tang Zichen dan hampir tidak mati karena marah. Serangan roh langit yang dia luncurkan dengan risiko pengeluaran berlebihan, tetapi akibatnya, Tang Zichen tidak ada hubungannya dengan itu dan bertanya padanya dengan wajah tidak sabar apakah dia sudah selesai. Kamu. Wanita tua itu baru saja meneriakkan kata kamu, dan mau tidak mau menyemburkan seteguk darah. Dunia langsung sunyi, dan harta ajaib yang bisa membuat hidung seluruh murid sekte 1000 air berdarah tidak membahayakan Tang Zichen. Ini tidak mungkin, kata wanita tua itu dengan frustrasi. Tang Zichen berkata, wanita tua, apakah ini metode terkuatmu? Apakah itu hanya sihir, tidak ada yang lain? Angin petir, aku telah kalah, aku tidak tahu sihir apa yang kamu miliki yang dapat menahan roh langitku, tetapi roh langit terkuatku tidak dapat menyakitimu, aku telah kalah, kata wanita tua itu. Wanita tua itu memiliki dua harta sihir di tubuhnya, satu pedang terbang dan yang lainnya adalah bel untuk keterampilan bela diri. Dia tidak tahu bagaimana menggunakannya sama sekali, dia hanya bisa mengandalkan harta sihirnya untuk menyerang. Banyak pembudidaya abadi seperti itu tidak berlatih keterampilan bela diri sendiri. Tang Zichen juga ingin menunjukkan padanya dengan menampilkan surah 18 Blades, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan mengaku kalah begitu saja. Angin petir, aku sudah kalah, lakukan sesukamu. Nyatanya, terakhir kali aku melihatmu aku terkejut, aku tidak menyangka kamu benar-benar bisa melangkah dari alam fana ke kehampaan. Jangan omong kosong denganku, panggil Mu Qianji dan biarkan dia memulihkan ingatannya. Maaf, ingatannya tidak bisa dipulihkan, setidaknya aku tidak bisa melakukannya. Tang Zichen mengamuk, kalau begitu berlututlah padaku. Anda, berlututlah, teriak Tang Zichen. Wind Lightning, jangan terlalu banyak menggertak orang lain. Wanita tua itu dipenuhi amarah, dia pikir Tang Zichen sedang melukai harga dirinya. Apakah kamu harus memaksaku untuk melakukannya? Windy, aku sudah kebobolan, mau apa lagi? Aku hanya ingin kau berlutut. Feng Yunqi, kamu. Tang Zichen berkata, sepertinya kamu tidak tahu seberapa kuat aku jika aku tidak memberimu sedikit. Mengatakan itu, Tang Zichen menyerang dengan pedangnya. Boom! Petir dipancarkan dari langit, dan seluruh langit di atas sekte 1000 air menjadi gelap. Bersambung.